Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Tribuners. Kembali jumpa dengan saya Rio Pratama, reporter Tribun Lampung. Baik, kali ini kita sedang bersama dengan Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, Kiai Mirzanya, untuk berbincang politik menjelang Rakerda Gerindra di 2023. Oke, sebelum kita berbincang, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun saya Rahmat Wirsani Josal, Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, yang sudah dikukuhkan dari 2002 yang lalu. Oke, baik. Ini menjelang Rakerda di 1 tahun pengurusan, ya. Oke, sebelumnya bisa dijelaskan ya tema dan jadwal kita Rakerda di 2023 ini ya. Jadi begini, setelah setahun dilantik ini kami secara internal fokus untuk pembenahan struktur ya. Jadi 15 kabupaten kota kita sudah perkuat strukturnya, mulai dari PAC sampai ranting sampai anak ranting. Kemudian juga dari DPP sendiri sudah melakukan Rapimnas, yang mana dalam Rakerda ini pertama kami mengajak semua struktur ya sampai PAC, kami ajak ke Bandar Lampung dan juga diberikan langkah-langkah kerja-kerja politik sampai di 2024 yang akan datang. Oke. Untuk jadwal Rakerdanya ini dilakukan kapan? Hari Senin nanti tanggal 30. Tanggal 30 di Geraha Wangsa. Oke, baik. Jadi sebelum Rakerda memang kita ketahui DPD Gerindra sendiri sebelumnya telah melakukan pelantikan di 15 kabupaten kota. Nah, baik, untuk temanya pada Rakerda di 2023 atau di hari Senin nanti kita mengusung tema apa nih? Kita ya ini ya penguatan Prabowo Presiden Gerindra menang. Oke. Jadi secara target di 2024 tentunya kita menargetkan Prabowo menjadi presiden di 2024. Nah, ini secara target konkretnya kalau kita berbicara suara, berapa target kita untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024? Banyak ya. Tapi kalau dia berbicara hal yang harus dibenahi dan dari pemilu sebelumnya untuk Lampung khususnya, seperti apa ini ya? Kami melihat begini, kita ingin masyarakat seluruh struktur kita itu bekerja ya, bagaimana mengkampanyekan Pak Prabowo itu lebih efektif, lebih banyak, hingga tidak semua masyarakat ini, jadi bukan hanya mengkampanyekan Pak Prabowo ini bukan hanya tugas calon anggota legislatif atau tugas relawan, tapi seluruh struktur yang dibentuk oleh Partai Gerindra ini bisa efektif, bisa semangat, bisa sinergi ya dengan instrumen-instrumen lainnya itu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat. Saya yakin semakin banyak masakan ada dalam tahapan politik itu, ada tahu, ada disukai dan ada yang dipilih. Betul. Kalau untuk tahu hampir semua masyarakat Indonesia mungkin tahu. Tapi untuk disukai dan sampai dipilih ini perlu ada effort yang lebih ya. Effort ini hanya bisa dilakukan selama ini hanya tim-tim kampanye. Nah, kami ingin bukan hanya tim kampanye saja, tapi relawan dan seluruh pemilih-pemilih Prabowo di 2019 ini akan ikut mengajak orang memilih Prabowo. Begini, di 2019 kita ada 40 gini. Di 2014 Pak Prabowo menang 40%. 50%. Di Lampung ini dia meraih suara 40 sampai 40 something persen. Di 2019 seperti itu juga. Artinya apa? Artinya pemilih Pak Prabowo ini loyal. Betul. Yang memilih Pak Prabowo di 2014 itu akan memilih Pak Prabowo lagi di 2019, dan insya Allah pemilih 2019 ini akan kembali memilih di 2024. Nah, yang kita inginkan bagaimana semua pemilih Pak Prabowo yang di 2019 memilih Pak Prabowo ini mengajak satu orang lagi untuk memilih yang belum memilih Pak Prabowo jadi memilih Pak Prabowo di 2024. Oke. Nah, bagi yang belum memilih Pak Prabowo di 2019, bisa dijelaskan nggak nih, kenapa sih harus milih Pak Prabowo? Sosok apa yang beliau punya dan memang alasan masyarakat harus memilih Pak Prabowo ini? Ya, kalau kami melihat dengan situasi yang sekarang ini gini, kita
membutuhkan Pak Prabowo untuk memimpin negara ini ya. Untuk pertama untuk mengimplementasikan ya cita-cita beliau ketika dalam memimpin. Beliau kan sudah banyak apa saja yang harus dilakukan ketika memimpin itu tahu. Yang kedua, kita ingin juga sebagian besar masyarakat juga yakin hanya Pak Prabowo yang bisa melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi di 2024 nanti. Nah, ini kan berbicara mengusung Pak Prabowo presiden, tentunya kan Partai Gerindra harus membentuk koalisi, dan kita tahu secara berita nasional koalisi sudah bentuk kerjasama bersama PKB sudah semakin baik dan bahkan sudah mendirikan posko. Nah, untuk di Lampung nih, sejauh mana hubungan kita dengan Partai PKB sendiri? Baik sekali, kami mendeklarasikan koalisi. Jadi Pak Prabowo ini satu-satunya calon presiden yang sudah punya perahu penuh, yang sudah siap jalan, gitu, siap jalan. Itu mulai dari dari Agustus 2022 kemarin kita sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dengan sahabat kami. Kita sudah sepakat mengusung Pak Prabowo jadi calon presiden. Untuk wakil presidennya pun diserahkan kepada Pak Prabowo dan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB. Sementara untuk kerja-kerja komunikasi politik di daerah, terutama di Provinsi Lampung, di Kabupaten, sudah berjalan lama gitu. Jadi memang sebenarnya kerjasama dengan koalisi ini sudah kami lakukan. Oke. Ada nama khusus nggak dari koalisi Gerindra dan PKB ini? Belum ada. Belum ada ya. Ada paling kan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Baik. Nah, terlepas dari presidennya, kita masuk ke dalam persiapan caleg di 2024 dari Partai Gerindra khususnya. Iya. Secara targetnya kita mungkin dari atas, dari DPR RI, dari Gerindra sendiri menargetkan berapa ini ya? Untuk RI kami sudah ditargetkan bagaimana setiap dapil ini di dapil RI 1 dan DPR RI 2 itu menambah 1 kursi. Oke, sejauh ini sudah berapa kursinya yang sedang duduk? Sekarang kan satu-satu. Satu-satu. Nanti bisa jadi nambah satu-satu jadi 2-2. Oke. Jadi secara strategi untuk persiapan DPR RI sendiri? Ya, insya Allah untuk RI, insya Allah kita sudah persiapkan strategi-strateginya. Oke, nah untuk provinsi nih ya, mengingatkan ini walaupun belum ditetapkan, untuk Lampung wacananya akan ada penurunan kursi dari 85 menjadi 75. Nah, sementara dari tanggapan dari Gerindra sendiri khususnya dan persiapan untuk mempertahankan kursi bahkan menambah kursi yang ada ini seperti apa nih? Yang pertama, kita nggak setuju kalau kursinya jadi 75. Lah, 85 aja nggak semua aspirasi masyarakat bisa ditampung ya, apalagi cuma 75 kan yang baik. Padahal tugasnya DPR itu adalah salah satunya menampung aspirasi masyarakat, menyuarakan ke sistem pemerintahan gitu. Jadi harapan kami kalau dia jadi 75 ya sangat disayangkan, banyak mungkin aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak tertampung oleh pemerintah daerah terutama gitu. Itu yang kedua ya, untuk jumlah kursi ya, target ya tetap kita ingin bagaimana semua anggota DPRD semua kursi yang ada ini bertambah ya, minimal 1 setiap dapilnya. Oke. Nah, ini sedikit bergeser lagi ke pilkada, walaupun dia tahapannya berbeda nih ya. Mengingatkan Partai Gerindra, keterwakilan kepala daerah dari Partai Gerindra di 2019 kemarin cukup minim ya. Apakah nanti di 2024 sebagai ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung menginstruksikan kader-kadernya untuk tarung di pilkada di 2024 ini ya, atau seperti apa nih ya? Kita memang sudah diminta untuk pileg, dan kita fokus ke pileg dan pilpres ya. Jadi kita ingin memang kader-kader kita nggak pikirin pilkada dulu ya gitu. Bagaimanapun juga bagi kami Partai Gerindra, Prabowo menjadi presiden itu menjadi hal yang lebih penting di saat ini. Kenapa? Karena kami yakin kalau satu bupati, kalau bupati saya misalnya jadi bupati atau jadi kepala daerah, mungkin di daerah ini aja yang akan jadi baik, atau jadi anggota DPR hanya keluarga kita aja yang jadi yang bisa mendapat kerja kita. Tapi kalau Prabowo menjadi presiden kan seluruh Indonesia bisa jadi lebih baik. Jadi kami fokus menjadikan Prabowo menjadi presiden. Toh setelah itu nanti kita lihat apabila ada kader-kader yang memang dirasa
kuat, sudah sangat berkorban untuk partai, untuk memenangkan Pak Prabowo, itu partai akan dorong dia untuk maju pilkada di 2024. Iya. Gitu ya. Nah, bicara terkait yang sekarang sedang duduk di anggota DPR provinsi ini, ya, apakah kita tetap menginstruksikan untuk di dapil yang sama atau justru ada perombakan khusus di 2024 nanti ya? Kita ingin umumnya ya, kita ingin dapil tidak boleh tinggalkan. Kita ingin incumbent itu tetap berada di dapilnya. Kecuali ada satu dapil yang kosong, kita isi dengan incumbent yang lain. Oke. Baik, mungkin sebagai penutup ini ya, harapan mungkin dari Partai Gerindra Provinsi Lampung khususnya menjelang pemilu dan terdekat ini seperti apa ini ya? Harapan kita sendiri ini ya. Kita sangat berharap pertama saatnya Pak Prabowo memimpin ya ini di 2024 ini ya. Artinya kita sangat berharap seluruh kader, seluruh kader saya partai ya, relawan ini bekerja sungguh-sungguh untuk pemenangan Pak Prabowo gitu. Bagi kami Partai Gerindra, Pak Prabowo ini adalah alat politiknya Partai Gerindra sekarang. Alat politik, alat untuk memperbaiki kehidupan rakyat, alat untuk memperbaiki masa depan bangsa. Ya, dengan dasar itulah kami menggerakkan seluruh komponen partai untuk menunjang Pak Prabowo. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, baik teman-teman Tribuners, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, Kiai Rahmat Mirzani Jausal. Tentunya kita akan terus berbincang politik menjelang pemilu 2024 dengan saya Rio undur diri dan saya Rahmat Mirzani Jausal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.